Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FKLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Risma Maulida Putri dari SMP Negeri 1 Limpung dengan guru pembimbing Ibu Yuliana Ayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendongeng dengan judul Legenda Nyi Roro Kidul karya Basuki Abdullah. Alkisah dahulu kala, ada sebuah kerajaan di daerah Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Munding Wangi atau biasa dikenal sebagai Prabu Siliwangi ke-6. Sang Prabu memiliki kegemaran berburu hewan di dalam hutan. Kegiatan itu biasa dia lakukan seorang diri, bersenjatakan busur dan anak panah tanpa pengawalan prajurit istana. Suatu hari ketika Prabu Siliwangi tengah berburu, tanpa sadar ia sudah masuk terlalu jauh ke dalam hutan karena keasikan mengejar hewan buruan. Akhirnya Prabu Siliwangi pun tersesat. Aneh sekali hutan ini. Kenapa aku tidak dapat menemukan jalan keluar? Apakah aku sudah tersesat? Menolak sang Prabu sembari turun dari kuda. Namun tiba-tiba kuda yang ditunggangi Prabu Siliwangi berlari kencang meninggalkan sang Prabu sendirian. Prabu Siliwangi merasa putus asa dengan keadaannya. Akhirnya, ia memilih untuk duduk beristirahat di bawah pohon yang rindang. Namun dari kejauhan, samar-samar ia melihat sesosok wanita yang cantik dan jelita. Prabu Siliwangi merasa lega. Ia kemudian mendekat dan menyapa wanita itu. Maaf jika saya lancang. Saya tersesat di hutan ini. Bisakah Anda membantu saya? Wanita itu menjawab, "Oh, ada seseorang yang tersesat rupanya. Tapi Tuan, bagaimana bisa Tuan masuk dan tersesat di tengah hutan seperti ini?" Ucap wanita itu sembari mengintari sang Prabu. "Hahaha, saya terlalu asik mengejar hewan buruan sehingga tidak memperhatikan arah. Jadi, bisakah Anda membantu saya?" Wanita itu mengangguk. "Tentu saja Tuan, saya bisa membantu Anda. Namun, saya memiliki sebuah syarat." Syarat apakah itu?" "Selama ini, saya hidup sendirian di hutan ini. Tinggallah bersama saya untuk beberapa waktu." Prabu Siliwangi tidak merasa keberatan dengan syarat yang diajukan. Akhirnya, diajaklah sang Prabu ke tempat tinggal wanita itu. Sesampainya di kediaman wanita itu, Prabu Siliwangi bertanya, "Inikah tempat tinggalmu? Sebenarnya engkau ini siapa?" Wanita itu tidak menjawab pertanyaan sang Prabu. Dia hanya tersenyum dan mempersilahkan sang Prabu masuk. Berjalannya waktu, Prabu Siliwangi mulai jatuh cinta kepada wanita itu. Ia memutuskan untuk menikahi wanita itu. Tak terasa, Prabu Siliwangi sudah tinggal terlalu lama di kediaman wanita itu. Ia merasa sudah saatnya ia kembali ke Pajajaran untuk memimpin kerajaannya. Pada akhirnya, Prabu Siliwangi meminta izin kepada istrinya. Sang istri mengizinkannya dan berpesan untuk selalu menjaga kesehatan serta sesekali kembali ke dalam hutan untuk sekedar menengok keadaannya. Prabu Siliwangi berjanji, jika ia kembali berburu,
maka ia akan mampir menemuinya. Sang istri kemudian menyuruh prajuritnya untuk mengantarkan Prabu Siliwangi keluar dari dalam hutan. Sesampainya Prabu Siliwangi di kerajaan, semua orang terkejut, bercampur haru menyambut kedatangannya. Mereka mengira bahwa rajanya selama ini telah meninggal dan tidak akan pernah kembali. Berjalannya waktu, Prabu Siliwangi terus disibukkan oleh pekerjaannya yang menumpuk akibat kepergiannya, hingga ia melupakan sang istri yang tinggal di dalam hutan. Pada suatu malam, ketika Prabu Siliwangi tengah tertidur dengan nyenyak, samar-samar ia mendengar suara tangisan bayi. Oe, oe, oe. Prabu Siliwangi lantas terbangun dan bergegas mencari asal suara itu. Ketika ia membuka pintu istana kerajaan, betapa terkejutnya dia. Tampak di hadapannya seorang bayi kecil yang sedang menangis. Prabu Siliwangi yang merasa bingung dengan bayi itu pun akhirnya mengambil bayi kecil itu, berniat menyerahkannya kepada dayang istana. Namun tiba-tiba cahaya muncul di hadapannya. Di balik cahaya itu muncullah sesosok wanita yang tidak asing bagi sang prabu. Ia adalah sang istri yang tinggal di dalam hutan. Sang istri berkata, "Wahai suamiku, rawatlah anak itu selayaknya manusia. Itu adalah anak kita, wahai suamiku." Belum sempat bertanya banyak kepada istrinya, dalam sekejap sang istri telah menghilang. Prabu Siliwangi akhirnya membawa bayi kecil itu masuk, kemudian memberinya nama, yaitu Putri Kadita. Bertahun-tahun berganti, Putri Kadita kini tumbuh menjadi sosok gadis yang cantik dan berbudi pekerti. Namun ada kalanya ketika melihat kecantikan anaknya, sang prabu teringat akan sosok istrinya. Sudah berkali-kali ia mencoba mencari sang istri ke dalam hutan, namun hasilnya sia-sia. Pada suatu hari, sang prabu mengkhawatirkan kerajaannya. Dia berpikir, sekarang ini dia tidak memiliki seorang istri dan anak laki-laki sebagai penerusnya kelak. Hingga akhirnya ia menemui Putri Kadita. "Wahai putriku, ayah ingin meminta persetujuanmu untuk menikah lagi. Ayah ingin mendapatkan seorang anak laki-laki agar bisa meneruskan tahta kerajaan ini." "Baiklah ayahanda, jika itu kehendak ayahanda dan demi kebaikan negeri ini, tentu aku menyetujuinya." Tidak lama setelah itu, Prabu Siliwangi akhirnya menikah dengan seorang wanita bangsawan bernama Dewi Mutiara. Tak berselang lama, terdengar kabar bahwa Dewi Mutiara kini tengah mengandung bayi laki-laki. Kabar baik itu disambut penuh sukacita oleh Prabu Siliwangi dan Putri Kadita serta seluruh rakyat Pajajaran. Namun di tengah kehamilannya, Dewi Mutiara berubah menjadi sosok yang egois, pemarah, dan suka memerintah. "Kakanda, aku ingin setiap hari makan makanan mewah seperti saat jamuan istana." "Baiklah istriku, aku akan menyuruh juru masak istana untuk membuatkannya. Sabar." Prabu Siliwangi terus-terusan mengabulkan permintaan istrinya itu.
Namun semakin hari permintaan Dewi Mutiara semakin aneh. Kakanda, demi kelancaran kehamilanku, aku ada permintaan. Aku ingin Putri Kadita keluar dari istana ini. Bra, Jinja, tentu saja aku tidak bisa memenuhi hal itu. Dia adalah putri semata wayangku yang kurawat dari kecil. Tentu aku tidak tega jika mengusirnya keluar dari istana ini. Prabu Siliwangi lantas berdiri dan meninggalkan Dewi Mutiara sendirian. Dewi Mutiara yang mendengar penolakan itu merasa kecewa, kesal, dan juga sangat marah. Dia merasa jika selama Putri Kadita berada di istana, maka kasih sayang sang Prabu akan selalu terbagi menjadi dua. Dewi Mutiara mengusahakan berbagai macam cara agar Putri Kadita terusir dari istana. Akhirnya ia mendatangi dukun sakti. Hingga pada suatu malam ketika Putri Kadita tengah tertidur dengan nyenyak, tiba-tiba muncul asap tebal berbau busuk yang menyelimuti tubuhnya. Namun anehnya, Putri Kadita tidak merasakannya. Hingga pada pagi harinya, tubuh Putri Kadita berubah menyeramkan. Ia terkejut melihat apa yang terjadi pada tubuhnya. Ah, tidak! Apa yang terjadi pada tubuhku? Ah! Prabu Siliwangi yang melihat itu lantas memanggil tabib dengan cepat untuk mengobati putrinya. Diam-diam Dewi Mutiara tersenyum dengan licik. Berbagai macam tabib dari penjuru negeri telah didatangkan, namun tidak ada satupun yang dapat menyembuhkannya. Pada saat itulah Dewi Mutiara menyampaikan niat jahatnya. Kakanda, alangkah baiknya jika Putri Kadita kita asingkan dari istana kerajaan ini. Karena sampai sekarang ini belum ada satupun tabib yang dapat menyembuhkannya. Aku hanya khawatir bagaimana jika penyakit itu menyebar dan menular ke calon putra kita dan seluruh rakyat kita. Pikirkanlah lagi, wahai Kakanda. Prabu Siliwangi mulai terhasut oleh bisikan jahat Dewi Mutiara. Hingga akhirnya dengan berat hati ia harus merelakan sang putri keluar dari istana kerajaan ini. Putriku, jagalah dirimu baik-baik, wahai putriku. Maafkanlah ayahmu ini yang tidak dapat melakukan apa-apa untukmu. Tidak apa-apa, ayah. Aku akan baik-baik saja. Setelah itu, Putri Kadita keluar dari istana. Ia berniat berjalan menuju hutan untuk bertapa, untuk meminta kesembuhan atas penyakit yang dideritanya. Namun di tengah bertapanya, ia menerima pesan dari seseorang. Pergilah ke pantai selatan. Pergilah ke pantai selatan. Putri Kadita merasa bingung dengan pesan yang ia terima. Ia bertanya-tanya dalam hati, siapakah orang ini? Aku adalah ibumu, wahai putriku. Kelak kita akan bertemu. Sekarang pergilah dahulu engkau ke pantai selatan. Putri Kadita yang yakin dengan pesan yang ia terima, akhirnya berjalan menuju ke pantai selatan. Panas, hujan, bukan halangan baginya agar sampai ke pantai selatan. Setelah ia sampai di pantai selatan, ia bingung harus melakukan apa. Karena pesan dari sang ibu hanya menuntunnya agar sampai ke pantai selatan. Putri Kadita akhirnya duduk termengu di atas batu, menatap deburan ombak besar khas pantai selatan di depannya. Di tengah lamunannya, pesan dari sang ibu kembali terdengar.
Masuklah ke dalam air dan menyatulah dengan alam di sekitarmu. Menyatulah dengan alam di sekitarmu. Dengan penuh keyakinan, akhirnya Putri Kadita melompat masuk ke dalam air. Piur! Seketika itu juga bintik yang berada di tubuhnya menghilang bersamaan dengan cahaya yang memenuhi tubuhnya. Tidak hanya itu, Putri Kadita berubah menjadi sosok yang jauh lebih cantik. Ia merasa bersyukur atas kesembuhannya dan berniat membalas kebaikan itu. Kini, ia tinggal di dalam laut dan mendirikan kerajaan serta mengumpulkan ribuan pasukan. Sampai saat inilah sosok Putri Kadita kita kenal sebagai Nyi Roro Kidul. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah berbuat baiklah selalu walaupun engkau dicelakai. Seperti halnya Putri Kadita yang rela mengorbankan dirinya untuk keluar dari istana kerajaan walaupun sebenarnya ia dicelakai oleh ibu tirinya. Demikian dongeng tentang legenda Nyi Roro Kidul. Semoga bermanfaat dan dapat menghibur. Mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, dan share video ini kepada seluruh keluarga, teman, dan sahabat yang kalian kenal. Terima kasih sahabat FKLSN. Salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.